Ini ada yang lagi rame ya. Banyak banget channel yang kena strike alias kena teguran. Ada konten yang sepertinya aman, tapi sebenarnya melanggar pedoman komunitas. Simak terus. Halo YouTuber, YouTube sangat menjaga privasi baik terhadap penonton, pengguna, dan juga kreatornya. Nah, akhir-akhir ini konten-konten yang entah sengaja atau tidak, isinya itu membagikan informasi pribadi orang lain di video mereka. Ini yang sebenarnya bisa masuk ke dalam pelanggaran kebijakan YouTube, khususnya bagian pelecehan dan cyberbullying atau penindasan dunia maya. Walaupun tujuannya video tersebut tuh tidak selalu untuk bullying ya, misalnya konten tutorial atau edukasi, tapi tetap aja menampilkan data pribadi atau identitas milik orang lain itu melanggar aturan. Saya yakin banyak teman-teman yang belum paham ya, atau malah sama sekali nggak tahu masalah ini. Nah, sekarang tolong catat apa aja yang perlu diperhatiin biar channel kalian aman, nggak kena masalah. Yang pertama, kalian harus paham dulu yang dimaksud dengan informasi identitas pribadi. Informasi identitas pribadi ini adalah segala informasi yang berpotensi dapat mengidentifikasi individu tertentu. Walaupun terkadang orang membagikan informasi terkait diri mereka sendiri tanpa niat jahat, namun ada risiko terkait hal ini dan YouTube dapat menghapus konten tersebut untuk melindungi uploadernya, terutama jika ia adalah anak di bawah umur. Jadi walaupun yang disampaikan adalah informasi kita sendiri, ini juga bisa dihapus YouTube karena bisa berbahaya untuk kita. Apalagi kalau data yang disampaikan masih di bawah umur. Oke, nah sekarang contoh informasi apa aja yang dilarang disampaikan atau di-share di YouTube. Pertama itu informasi kontak pribadi seperti alamat email yang nggak publik, non-publik gitu ya, nomor telepon atau alamat rumah milik individu. Informasi keuangan pribadi, tanda pengenal yang dikeluarkan pemerintah, catatan medis, dan sebagainya. Itu yang dimaksud YouTube dengan informasi identitas pribadi. Lebih detail lagi nih, yang dilarang dibagikan di YouTube. Petunjuk tentang cara mengisi formulir yang menampilkan nama lengkap, nomor telepon, dan alamat email individu yang dapat diidentifikasi tanpa mengaburkan informasi identitas pribadinya. Video yang dibagikan untuk tujuan pendidikan tapi masih mengungkapkan informasi pribadi seseorang. Informasi keuangan pribadi seperti informasi rekening bank, nomor transfer bank, nomor kartu kredit, atau informasi keuangan apapun yang akan memberi penonton akses ke akun tersebut. Ketiga itu ada tanda pengenal yang dikeluarkan pemerintah, kayak KTP, SIM, paspor, akte kelahiran, kartu keluarga, itu nggak boleh ya. Catatan medis seperti biometrik, informasi diagnostik, dan sebagainya. Detail login dengan nama pengguna dan sandi untuk situs apapun juga nggak boleh. Kalau ada konten kalian yang ada seperti itu, jangan lupa disensor serapat-rapatnya. Oke? Kalau ada video kalian yang sudah terlanjur diupload, coba diedit dari dashboard. Di situ ada fitur untuk blurin bagian tertentu. Itu yang dilarang. Sekarang yang diperbolehkan dan tidak melanggar pedoman komunitas nih, yang aman. Informasi terkait bisnis yang dapat dengan mudah ditemukan secara online atau diizinkan di Google. Jadi misalnya kalian pasang nomor telepon atau alamat yang digunakan untuk jualan, misalnya dipasang di bio, di website, di Google Maps gitu ya, itu aman. Yang kedua, membagikan informasi kontak pribadi milik Anda sendiri. Jadi kalau memang niatnya membagikan kontak pribadi, selama milik dari sendiri itu tidak masalah. Ketiga, membagikan informasi keuangan milik Anda sendiri untuk meminta donasi misalnya. Ini juga tidak masalah karena memang ditujukan untuk keperluan tersebut. Jadi selama milik sendiri dan memang untuk disampaikan ke publik, informasinya boleh dibagikan. Gimana cara sensor yang aman menurut YouTube? Ada beberapa cara ya. Pertama, bisa di-blur sesuai bagian informasi tersebut. Kedua, digantikan dengan data palsu. Misalnya nih, pakai nama asal gitu ya, Budi si Budi atau Mawar Melati gitu untuk mengisi bagian nama. Nomor telepon, nomor tanda pengenal, alamat email, alamat rumah yang dikaburkan atau diisi data palsu untuk sekedar contoh aja. Terakhir, bisa dikasih disclaimer atau kasih pernyataan, itu bisa di judul, thumbnail, deskripsi, atau di videonya. Kasih keterangan. Misalnya, ini data yang digunakan hanya contoh aja gitu. Ini biar YouTube lebih jelas dengan data-data yang muncul di video kita. Jadi kalau kenapa-kenapa, kita akan mudah untuk banding misalnya kalau kena teguran. Karena ini datanya udah kita bilang dari awal itu data dummy, data contoh. Oke, mulai sekarang harus ingat ya, hati-hati menampilkan data dan informasi pribadi di channel kalian. Karena salah-salah videomu bisa kena take down.
Kalau ada pertanyaan, isi di komentar ya. Saya yakin teman-teman masih ada beberapa kebingungan gitu. Kita diskusi di sana. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi.